Ya, jumpa lagi teman-teman. Biar kita buat dulu power supply. Outputnya 24 volt. Nah, seperti pada trafonya. Nah, di trafonya ini saya ambil trafo apa namanya ini? Trafo solder. Model inputnya 220 volt. Input listrik PLN lah. Output 24 volt biru-biru. Nah, ini berarti ini 24 volt. Inputnya 220 volt, lengkap juga dengan stop kontak. Kalian lihat ini juga. Nah, inilah kabelnya. Kita hubungkan nanti langsung ke listrik PLN. Istilahnya tanpa ada pun ini, misalnya inilah trafonya. Membuat power supply dari transformator itu hanya dengan menyarahkan arusnya nanti. Nah, inilah nanti outputnya, inputnya. Ini 230 volt. Kemudian outputnya seperti yang ini tadi 24 volt. Untuk menyalakan lampu misalnya supaya untuk power supply lah. Power supply yang berarus searah harus kita rubah dulu menjadi arus searah dengan menggunakan dioda. Nah, alat-alatnya nanti teman-teman bayangkan aja, inilah hanya sebuah trafo ini nanti. Cuman ini hanya tambahannya. Pas kita on kan nanti on, bisa juga langsung ini colokannya langsung ke PLN. Istilahnya langsung sambungkan ke sini, kabelnya langsung colokkan ke PLN 220 volt langsung inputnya. Caranya siapkan aja satu kapasitor sesuai dengan outputnya, misalnya di sini 24 volt. Ya, teman-teman siapkan aja yang kira-kira 2 kali lipat atau lebih dari 24 volt. Mana tahu ada tegangan lebih, jadi rusak kapasitornya biasanya. Over apa namanya? Over tegangan. Nah, untuk kabel-kabel ini saya sengaja pakai breadboard, jadi saya jumper nanti. Nah, misalnya ini tidak kita pakai dulu, kita buka dulu semua. Nah, ini tidak berguna ini. Teman-teman siapkan aja dioda sebanyak 4 buah biar lebih stabil dia. Bisa saja sebenarnya kira-kira 2 buah, cuman menyarahkan arus bolak-balik supaya stabil dia, masih ada arus bocor kalau misalnya dia hanya 1 dioda. Bahkan lebih bagusnya harus ada 3 dioda misalnya. Nah, ini 4 saya siapkan. Jadi supaya tidak capek kita nanti nyolder, langsung kita pasang aja di papan sirkuit. Untuk kapasitornya teman-teman lihat 50 volt 2200 mikrofarad. Bisa misalnya 60 volt karena output kita hanya 24 volt. Nah, cara pasangnya misalnya cara kita nanti ini langsung aja kita pasang kaki ini ke papan sirkuit. Nah, teman-teman lihat inilah nanti positifnya, ini negatifnya. Sistem kerja sirkuit kita ini menyarah dia vertikal. Nah, misalnya kita suntik arus di sini, yang kena di depannya, nggak ke samping. Nah, caranya nanti inilah si negatif. Terus ke si negatif ini dioda harus kita arahkan yang dioda ini ada yang bergelang-gelang dia. Gelang yang putih disebut katoda. Artinya itulah yang bermuatan negatif elektron. Sehingga pas kita masang ini nanti di positif ini yang menghadap positif dari kapasitor ini dioda yang bergelang. Nah, seperti ini dia. Barisan kapasitor kita di sini dia. Berarti di sini. Nah, ini dia. Supaya nanti dari sini kita suntik arus masuk ke dioda ini menuju ke positif kapasitor. Nah, ini lagi kebetulan diodanya sama semua. Nah, kemudian kita hubungkan aja langsung. Nah, seperti ini. Artinya nanti arus dari keluaran output listrik AC kita ini kita siarahkan menggunakan dioda di
charger ke kapasitor. Kalau kapasitor itu kalau teman-teman tahu sejenis baterai dia. Ini negatifnya, ini positifnya. Terus kita serahkanlah dia menjadi positif, istilahnya kita serahkan lagi dia pakai dioda menjadi negatif. Caranya ini untuk ke negatif ini kebalikan dari dioda tadi. Untuk dioda yang di positif, gelangnya yang di depan. Kemudian untuk yang di negatif ini, gelangnya yang di belakang. Nah, seperti ini ya teman-teman lihat. Nah, ini dia negatifnya. Sistem dioda itu istilahnya penyarah lah. Jadi untuk membuat negatif dan positifnya ya berlawanan, kita buat apanya, gelang-gelangnya. Si katoda dan si anoda. Kalau bahasa Inggrisnya anode, katode. Nah, gini dia. Nah, teman-teman lihat, untuk kalau kapasitor itu yang ini negatif, yang ini positif. Untuk positif, buat dia arah katoda. Nah, karena dari sini nanti kita masukkan harus ke sini. Ke sini dia. Caranya nanti kita buat dia biar lebih mudah, kita buat dulu nanti outputnya, keluarannya arus searahnya. Caranya biar lebih mudah, kita hubungkanlah nanti si kapasitor ini ke jumpernya. Istilahnya kapasitor inilah nanti sumber arus searah kita. Nah, seperti itu dia. Sebelum masuk ke kapasitor ini atau listriknya masih di sini, inilah misalnya listrik AC-nya. Inilah listrik AC kita nanti yang akan kita konversi menjadi DC. Soalnya kalau power supply harus DC dia, seperti baterai. Nah, ini langsung aja pakai kawat aja kita buat berjumper langsung. Ini nanti outputnya 24 volt. Nah, ini jadi arus bolak-balik ini kita suntikkan langsung ke bagian dioda ini. Di kedua pihak dioda, pihak positif kita suntikkan di sini. Artinya misalnya kalau pas teman-teman mau solder, ya gabungkan aja kaki dioda ini, terus arus salah satu arus AC ini hubungkan aja ke kaki dioda ini. Bisa dia disolder atau dililit-lilitkan, yang penting terhubung. Nah, ini papan sirkuit kita bekerja sistem vertikal. Jadi dari sini kita suntik arus, masuk dia ke depan. Artinya kedua kaki dioda ini sudah kena. Istilahnya sama lah ini, seperti disolder lah, disatukan lah ini istilahnya. Nah, ini dia. Terus salah satu kakinya lagi di sini juga. Nah, karena sirkuit kita ini sistemnya vertikal. Vertikal dalam arti seperti ini dia. Nah, jadi di sini saya suntik arus kena dia ke belakang dan ke depan. Tapi dibatasi oleh ini. Nah, seperti ini. Saya suntik di sini kena duanya kaki dioda ini. Nah, ini juga saya suntik di sini kena kaki dioda yang kedua ini juga. Tapi tidak lewat dari batas ini. Nah, seperti itu dia, seperti ini. Pihak 2, pihak 1, pihak 2. Nah, teman-teman lihat seperti itu dia. Nah, gitu. Kemudian inilah nanti supply-nya. Nah, inilah arus si AC kita. Nah, ini jauhkan biar gak terlalu terperhitungkan. Istilahnya ini langsung listrik dari PLN nanti. Inilah ke sistem konversi kita. Inilah alatnya nanti mengkonversi dia menjadi arus DC atau arus searah. Caranya arus yang keluar dari kapasitor ini nanti karena telah melewati dioda sudah searah. Nah, inilah udah arus DC ini. Nah, seperti itu dia. Ini langsung pasang dari kapasitor. Kenapa saya colok di sini, saya hubungkan di sini? Karena inilah kaki kapasitor ini dan ini. Artinya pas kita ukur nanti listriknya ini, inilah muatan sesuai dengan kapasitor. Ini positif dan ini negatif yang putih ini. Nah, kita ukur langsung misalnya. Biar langsung teman-teman lihat arusnya berapa. Input arusnya 220 volt. Langsung aja hubungkan ke listrik. Nah, ini dia. Nah, ini langsung aja hubungkan ke listrik. Tapi kita on-kan dulu biar lebih gampang nanti. Takutnya nanti pas kita pegang setrum. Nah, dulu terus langsung hubungkan. Nah, jadi pas kita lihat arus di sini nanti
pakai multitester kita. Ini harus bolak-balik, setel dulu multitester ke bolak-balik. Nah, harus bolak-balik di sini ada, Anda lihat. Apa yang kurangnya? Kayaknya kita apa aja dulu. Intinya nanti inilah sesuai dengan listrik keluaran yang di trafo kita. Nah, teman-teman lihat ada 27 volt. Nah, 27 volt artinya lebih tinggi dikit dari sesuai yang tertulis 24 volt. Berarti masuk listrik AC yang 27 volt ini sudah masuk ke kapasitor kita dan disiarahkan. Nah, teman-teman lihat, kita ukur ini dengan arus DC dan ini tidak akan menyetrum lagi. Nah, karena sudah dikonversi. Tegangannya teman-teman lihat, ukur dia ada 36 volt. Nah, karena mungkin tercharger kapasitor kita, jadi lebih banyak dia karena kapasitor kita kebetulan saya buat yang 50 volt. Artinya dari sini 27 volt, di sini 36 volt. Tapi sudah pasti DC. Nah, itu dia. Listrik searah. Jadi listrik searah ini nanti inilah yang kita gunakan seperti sistem power supply ini. Power supply ini juga seperti itu sistemnya, ditrafokan dulu terus dirubah ke arus DC. Nah, ini DC-nya nanti, ini negatifnya, ini positifnya. Demikian juga halnya ini. Kalau misalnya untuk membuat variabelnya seperti ini, adjustable tegangannya, kita masukkan nanti sejenis resistor atau potensio. Kalau rangkaiannya mungkin saya buat lagi video nanti. Tapi yang jelas ini sudah DC dengan nilai 36 volt. Nah, itu dia. Dan rencana saya, kita coba dulu sebagai akhirnya. Kita coba dulu ke Tesla kita bagaimana hasilnya. Oke, Tesla kita ini bagaimana listriknya nanti, apakah lebih besar dia? Kita coba. Kita dekatkan dulu. Dekatkan sampai ke sini. Kemudian kita hubungkan. Tapi kita matikan dulu, bahaya. Saya udah aja langsung dari sini karena saya menggunakan kabel tembaga, mana tahu dia bocor. Nah, ini teman-teman lihat kapasitor ini ke negatif. Nah, ini negatif. Cara kerja Tesla kita ini udah ada juga video kita cara membuatnya. Nah, ini dia. Ini positif, ini negatif. Nah, terus kita lihat bagaimana nanti tampilan si Tesla kita. Oke, langsung. Tapi biasanya kita nyalakan dulu kipas karena ini ampernya agak besar dia, supaya membantu pendinginan si transistor. Nah, transistor ini, nah itu dia. Terus mana kabel supply? Kemudian si apa kita hubungkan. Bagaimana si Tesla kita? Teman-teman dengar suaranya. Nah, biasanya rusak HP nanti kalau terlalu dekat. Makanya juga saya jauhkan dikit. Ampernya ini sudah. Kita nyalakan kipas 10 volt. 10 volt kipas ini biar membantu pendinginan. Nah, gitu dia. Itu ampernya teman-teman lihat udah lumayan tinggi lah ini. Nah, dan lampu juga semakin terang mungkin jarak jauh dia. Nah, ya. Kalau kita coba matikan lampu, teman-teman lihat itu pas plasmanya. Nah, itu dia.
nyalakan lampu lagi. Nah, seperti itulah dia. Berarti ampere dari trafo kita semakin tinggi dia, plasma ini juga semakin keren. Nah, itu dia. Dan tanganku, lebih apa dia? Panas. Oke, itulah teman-teman. Kalau supply-nya, terus kalau arus yang di sini tidak perlu khawatir, kita bisa tinggal kita cabut aja walaupun ada listriknya, karena ini tidak akan nyetrum. Tapi hati-hati, mana tahu bocor si kapasitor ini sampai nanti listrik AC. Oke teman-teman, sekian video kita, terima kasih. Oh, inilah apanya, ini yang kita bahas tadi, masa ini kita tinggalkan. Inilah apanya. Nah, inilah karyanya, membuat power supply dari listrik AC ke DC. Nah, inilah listrik DC-nya. Oke, terima kasih.